mengakui bahwa memang dan mengakui dan menyadari total bahwa mengasuh anak itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya ibu-ibu semuanya. Tapi alhamdulillah aku dikasih rezeki, ada Lala, ada Susrini yang bantuin aku dan pastinya aku percaya banget mereka jagain anak-anak aku, mengemban tanggung jawab yang ya pastinya lah setiap anak kan pasti seorang ibu tuh pengennya anaknya dijagain banget lah gitu. Seperti kalau misalnya aku menjaga mereka bahkan bisa lebih lah daripada itu. Nah apalagi alhamdulillah tuh aku dapat rezeki mereka, ditambah lagi dapat rezeki ada kerjaan-kerjaan juga yang mau nggak mau aku nggak bisa 24 jam bersama anak-anak aku. Nah kurang lebih pasti adalah tantangan, terus tanggung jawab, pengalaman yang mungkin mereka nggak pernah alamin di pekerjaan sebelumnya. Nah episode kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Susrini bareng sama Lala soal pengalaman dan tantangan mengasuh seorang anak. Berarti 2 orang ya, 2 ekor ya. Rafathar dan Raenza, 2 anak dari aku dan Raffi. Hai para noise, balik lagi ke Ibu Negara Andara bareng sama aku Nagita Slavina. Untuk kalian semua bisa sharing-sharing, ngerasain juga susah senang, heboh, serunya jadi seorang ibu negara di keluarga Andara. Lagi-lagi hari ini aku bareng. Biasanya kan kemarin tuh 2 episode yang kemarin itu sama Lala, terus ada juga yang sama Susrini. Tapi hari ini luar biasa banget karena aku kehadiran langsung dua-duanya. Supaya ini bukan membuat membanding-bandingkan sih, cuman lebih sharing aja. Mungkin kan kalau Lala itu kan ikut udah dari Rafathar bayi ya. Halo dulu lah. Oh ya, hai. Sus, hai dulu Sus. Hai. Jadi mungkin kita mau ngobrol-ngobrol gimana sih perbedaannya dulu dan sekarang. Kalau Lala kan kebetulan udah ikut berarti hampir 8 tahun ya La. 8 tahun bulan Masih ini. mau terus? Hah? Masih mau terus kan? Ya terus lah. Susrini ikut mau hampir 2 tahun ya Sus ya. Yeah. Jadi pasti banyak lah perbeda-bedaannya. Bukan ngebeda-bedain tapi perbedaannya. Anaknya beda, orang yang bantuin ngasuh juga beda-beda. Jadi pasti punya apa ya? Punya caranya masing-masing, punya preferensinya masing-masing, bener nggak? Jadi ya pasti nggak akan bisa dibandingin satu sama lain. Cuman jadi hari ini kita lebih kayak mau sharing-sharing aja sih ya, gitu kan. Kalau mungkin orang lain banyak yang kayaknya pasti banyak yang bilang kan kayaknya kok ini banget, enak banget gitu kan kerja di sini. Iya. Tapi kan pasti ada susahnya juga, bener nggak? Bener dong. Iya betul Bu. Iya. Nah itu mungkin yang orang lain tuh Sini, nggak tahu. Sini sayang. Sini. Ada yang mau Kita ikut? panggilkan Babang Ifung. Babang Ifung. Ada yang mau pakai? Yang mungkin orang nggak taunya pasti kan ngeliatnya kan pasti yang senang-senang aja gitu. Yang nggak mereka tahu kan susahnya gimana sih, susahnya kerja bareng sama saya sama bapak. Oh dijawab Bu. Nggak, besok jawabannya. Sus. Senior dulu. Senior. Sus kan lebih tua. Lebih sus lebih senior. Kan kerja Aduh di lama sini nggak selesai. ya. Lala. Ya. Apanya susahnya? Ya susahnya gitu. Ya Susah. mungkin kan nggak semua orang ini kan cocok-cocokan juga ya namanya kerja ya. Betul. Sebenarnya bukan susah sih Bu, namanya pekerjaan semuanya sama ya. Ada seneng, ada lagi jenuh, ada lagi itu. Nah sebenarnya bukan susah sih, lebih kayak kalau kita lagi keluar misalnya, karena kita ikut kayak ibu sama bapak kan artis, public figure gitu. Oh, saya baru tahu loh. Iya. Nah kan ibu sama bapak artis, terus kayak kita juga berat bebannya Bu gitu. Kalau kita keluar gitu bebannya Keluar berat. gimana maksudnya? Ya maksudnya kalau pergi. Ya pergi-pergi tuh bebannya berat. Satu, walaupun kita nggak bareng ibu bapak keluar, tapi kita tuh masih tetap memegang beban tuh berat karena kita mau tanggung jawab ya, beban. Ya. Kayak beban tuh kayak ngapain gitu. Salah ya Bu. Tanggung jawabnya tuh berat karena kita salah satunya kita ikut public figure yang mana Public. Ya itu ya Bu. Public Maaf figure. ya. Gak apa-apa kan saya revisi. Ya benar, makasih Bu. Yang mana kan kayak netizen itu hanya melihat dari contoh sepenggalan video, sepenggalan foto, sepenggalan cerita, yang kalau kita salah-salah dikit tuh digoreng ya kan. Oh bakwan kali. Digoreng-goreng terus kan nanti
misalnya kayak kita lagi curhat nih, contoh kecil curhat di media sosial tentang kayak keluh kesah kita sendiri gitu, misalnya tentang keluarga atau tentang event lain gitu, pasti disangkut-sangkutinya sama bos, disangkut-sangkutinya sama pekerjaan gitu. Jadi kayak nggak ada space-nya gitu loh Bu. Itu sih kalau Lala. Makanya jangan suka curhat di medsos. Tidak. Itu yang saya marahin kalau itu. Tidak. Soalnya kan kadang-kadang kan kayak kita lagi scroll medsos terus ada quotes yang bagus quotes. gitu kan. Dikiranya teh padahal kan kita emang lagi search lebih bagus, pengen deh gitu. Terus sama mereka teh disambung-sambung di gitu. Lah, Bu. Salah kamu juga. Salahnya ya, Bu. apa? Ngapain dibaca? Iya sih. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Itu saya salahin Iya kalau betul. Gitu Terus sih. Kalau Sus apa Sus? Susahnya. Iya. Mungkin kan orang kan apalagi yang di kampung. Yang di kampung, enak yang di banget. kampung, yang cerita di kampung. Enak banget ikut gitu kan misalnya gitu kan. Pasti ada aja lah gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya enggak, ya pasti ada capeknya, ada susahnya juga. Iya. Kalau bukan susah ya gitu, karena kan kalau ngurus anak mah ya pasti ada lagi enak-enak gitu, lagi enggak. Yang penting kita udah tahu celahnya megang anak. Cuman kalau bukan susah sih, lebih ke kalau biasanya kerja enggak yang ke publish gitu ya, terus sekarang kelihatan gitu perbedaannya itu. Kayak misalkan itu loh, kayak nih kalau misalkan di berita yang suka saya bingung teh, terus beritanya teh judulnya teh baca-bacain berita. enggak Bu, maksudnya suka temanku ngirim link gitu, ini nih bener nggak ini gitu. Iya. Nah, Kepo. Bukan. ya Coba, apa sih malah Jadi kayak itu jadi tuh dia namanya tuh. Jadi kan kayak kalau pemberitaan tuh kayak Susrini mendapatkan uang berapa gitu. Nah kayak di gitu-gitu. kampung teh jadinya tuh heboh. Iya. hebohnya itu dalam artian lain. Jadi Iya. kayak keluarganya Susrini tuh jadi kayak di kampung tuh kayak Iya. apa ya, kayak misalnya ada apa nggak usah lah misalnya gitu. Iya, Ini jadi teh udah harus enak, udah ngejelasin. kaya gara-gara Jadinya udah tuh kerja di sultan gitu. Nah, gitu. Gitu-gitu. Iya, yang ngerti. Iya. Sama Ya, maksudnya. Lala juga gitu di kampung, Bu. Jadi salah terus gitu. Iya, di kampung kita jadi kayak gitu. Di kampung Jadi kayak kita. artis juga gitu ya. Bukan kayak artis, jadi kayak gini, ibarat misalkan gini, kayak bapak saya misalkan gini kan, emang dia udah tua ya, terus ya rumah Ya juga iya masih ini tuh. ya. Lebih tua daripada Sus sama juga bapak-bapak Iya, bapaknya betul Sus. juga. Nah, terus misalkan udahlah sekarang udah nggak usah dapat bantuan katanya, karena kan dia udah dijamin sama sultan gitu. Nah kayak gitu. Jadi ke bawah-bawah. Iya, jadi dicabut subsidinya, Oh, ya kayak Allah. gitu-gitu. Iya, Terus sama. misalkan ya banyak lah hal-hal yang gitu. Jadi nanti teh Rini bener gak ini gini. Aduh, gimana ya saya ngejelasinnya, cuman gitu aja yang Sementara itu kan Ya hanya tapi judul. ya udah, karena rezeki itu udah diatur ya Sus. Iya. Sebenarnya kadang-kadang kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Iya. Kalau ternyata dapetnya segitu ya berarti kan memang rezeki kita Iya. ya segitu gitu. paling saya cuman kayak ngejelasin sama ke emak sama ke bapak gitu ya, yang orang yang paling mengerti saya. Walaupun kita udah berada di lingkungan yang sama, misalkan sama-sama di tempat yang sama, tapi kan rezeki itu Allah tuh udah Betul, ngasih yang betul. beda gitu. Misalnya rezeki saya rezeki misalkan balala, rezeki balala, jadi nggak usah dibanding-bandingin, karena kan setiap orang udah punya rezekinya masing-masing. Yang penting mah kita bersyukur dengan keadaan kita. Alhamdulillah, misalkan kalau orang udah bilang kita mampu, berarti ya kita bersyukur gitu. Aminin Berarti aja. kita bisa membantu orang lain. Terus yang bilang ini itu ya udah kita aminin aja, semoga menjadi doa baik. Betul, ya kan? setuju. Amin. Ya doa juga lah ya Iya, kalau kayak doa. gitu kan. Nah, terus berarti yang di kampung-kampung itu suka pada kepo gak sih gitu kan, misalnya nih ada berita ini, berita itu pasti kan cross checknya ke Sus sama tapi kan saya udah bilang dari awal yang ada di sini ya ada di sini gitu kan, Iya. nggak bisa juga gitu, maksudnya nggak semua orang juga harus tahu gitu. Iya. Biasanya nanggepinnya gimana gitu, misalnya ada berita A B C gitu, terus pasti bener nggak sih bener nggak sih Rini gitu kan, atau Iya. bener nggak sih Sela gitu, kalau ini kan namanya Rini sama Sela gitu kan namanya. Gimana itu, kamu biasanya jawabnya gimana gitu? Kalau Lala Apa kamu suka bocor-bocorin juga? enggak sih, Bu. Kalau Lala sih kayak ya kalau misalnya yang tentang yang bagus-bagus ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah ya alhamdulillah ada, alhamdulillah cukup gitu. Kalau misalnya tentang yang nggak bagus-bagus, udah itu kan bukan urusan kita, itu bukan ranah kita, nggak usah ikut campur. Mau itu benar atau salah itu bukan kapasitas kita untuk bicara. Kecuali kalau yang bersangkutan atau yang punya ini wewenang untuk bicara, ya biarkan mereka yang bicara. Tapi itu kan bukan wewenang kita, bukan ranah kita untuk bicara. Jadi nggak usah ikut campur, udah diem aja gitu. Kan semua orang punya urusan dan masalah masing-masing gitu aja sih, Bu. Kalau Sus?
Kalau saya sih kalau yang bagus-bagus kadang ya tanpa orang ngasih tahu, pengennya saya ngasih tahu gitu ya. Pengen kayak gatel gitu. Duh ma, aku pengen punya ini ma gitu ya. Gitu. Kayak kalau sama orang tua iya, tapi kalau sama orang lain enggak.